Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seminar mini proposal pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD selaku penguji untuk seminar mini proposal ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Oktaviani dengan NIM 201300185 dari Prodi PGSD. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian seminar mini proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Kata untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Adapun latar belakang, yang pertama, permasalahan kemampuan bahasa pada siswa dapat ditangani sejak dini. Yang kedua, pentingnya kemampuan membaca permulaan sebagai modal dalam perkembangan bahasa. Yang ketiga, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dari sumber kepada penerima. Kemudian yang keempat, masih rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa, seperti ketepatan dalam menyuarakan tulisan, kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kelancaran, dan kejelasan suara. Yang terakhir, pengembangan media kartu kata untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan melihat pentingnya media pembelajaran, khususnya media kartu kata ini, diharapkan pada saat pembelajaran siswa lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar, meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Media Kartu Kata untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran kartu kata untuk meningkatkan kemampuan baca permulaan siswa kelas 1 SD? Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran kartu kata untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD? Untuk yang selanjutnya, tujuan penelitian mengetahui pengembangan media pembelajaran kartu kata untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Yang kedua, mengetahui kelayakan media pembelajaran kartu kata untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran meliputi definisi media pembelajaran. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan menurut Rosadi 2007. Sedangkan menurut Sadiman 2013 mengatakan bahwa media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang sebagai penyebar ide sehingga ide atau gagasan itu sampai kepada penerima. Menurut Hanafiyah dan Suhana 2010, media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, mudah, benar, dan tidak terjadinya verbalisme. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Menurut Rusman 2012 menyatakan manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu pengajaran dapat menarik perhatian dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Materi pengajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga siswa dapat lebih mudah dalam memahami dan menguasai serta mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. C. Fungsi media pembelajaran. Menurut Arsyad menyebutkan fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu fungsi atensi, menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada materi pelajaran. Fungsi afektif, fungsi ini terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca permulaan teks bergambar. Fungsi kognitif, memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terdapat dalam gambar. Dan fungsi kompensatoris, memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam kegiatan baca permulaan untuk mengorganisasikan informasi
dan mengingatnya kembali. Kemudian D. Klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, media dibagi menjadi 3, yaitu 1. Media cetak, yang kedua media elektronik, yang ketiga media papan. Kemudian pengertian media pembelajaran kartu kata. Menurut Halimaton Sakdia, kartu kata adalah media yang dapat merangsang siswa agar lebih cepat mengenal huruf, membuat minat siswa semakin kuat dalam pengenalan huruf abjad kepada siswa, serta dapat merangsang kecerdasan dan ingatan siswa. Yang kedua, manfaat kartu kata. Kartu kata dapat berupa kardus yang berlapis kertas yang terdiri dari sebuah kata. Manfaat menggunakan kartu kata dapat mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Kelebihan dan kekurangan media kartu kata. Kelebihannya yang pertama, mudah dibawa kemana-mana dengan ukuran yang kecil sehingga media kartu kata dapat disimpan dimanapun. Adapun kelemahan media kartu kata yaitu siswa hanya dapat mengetahui dan memahami kata yang ada pada media kartu kata tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan siswa terbatas pada kartu kata yang disajikan. Selanjutnya, pengertian kemampuan membaca permulaan. Membaca permulaan adalah kemampuan membaca pada tahap awal, yaitu tahap pengenalan huruf, suku kata hingga kalimat sederhana dan unsur-unsur linguistik yang diterima oleh indera reseptor visual atau mata untuk kemudian dilanjutkan ke otak dan selanjutnya diberikan tafsiran atau makna. Kemampuan membaca pada tahap ini merupakan tahap yang mengubah manusia tidak mampu membaca menjadi mampu dan dapat membaca. B. Aspek-aspek kemampuan baca permulaan. Menurut Latifah, ada 3 aspek penting dalam baca permulaan. Yang pertama, pengenalan pada bentuk-bentuk huruf dan tanda baca. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik. Dan yang ketiga, pengenalan pola ejaan dan bunyi. B. Penelitian yang relevan. Agus Salim 2021 yang berjudul Media Word Card to Improve Reading Skill at the Beginning of the First Grade Student in Primary School. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran untuk membaca permulaan menggunakan media kartu kata dapat meningkatkan keterampilan baca pada siswa kelas 1 SD 2/3 Kota Bau-Bau. Yang kedua, Lilis 2014 yang berjudul Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak di Taman Kanak-kanak Hawila Putri tahun pelajaran 2013-2014. Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa penerapan kemampuan berbahasa anak melalui media kartu kata bergambar mengalami peningkatan sebesar 10% berdasarkan evaluasi pada siklus 1 dan siklus 2. Perbedaannya, penelitian ini adalah pada jenis penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan, yaitu untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Perbedaan juga terlihat pada variabel yang diukur, di mana peneliti sebelumnya mengukur kemampuan berbahasa, sedangkan peneliti mengukur kemampuan baca permulaan siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D (Research and Development) adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna, need assessment, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan development untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Desain penelitian pengembangan media pembelajaran yang dilakukan mengacu pada pengembangan model 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Dissemination yang dikemukakan oleh Samudra DKK. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya sebatas pada Define, Design, dan Develop. Pada tahap pertama, pendefisian, yaitu tahap ini dengan melakukan observasi lapangan dengan mencari kebutuhan pelajaran dan potensi yang ada di lapangan. Tahap kedua, desain atau perancangan, yaitu tahap perencanaan dengan memilih media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian membuat rancangan produk awal. Dan yang ketiga, tahap pengembangan atau development, yaitu
Pada tahap ini, peneliti melakukan pengembangan dengan memvalidasi produk awal yang telah dirancang kepada validator, kemudian merevisi produk. Kemudian prosedur pengembangan. Pada tahap pendefinisian terdiri atas analisis awal, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran. Pada tahap perancangan atau desain, yang pertama penyusunan tes, pemilihan media, yang ketiga pemilihan format, dan yang keempat desain awal. Kemudian pada tahap pengembangan atau development, yang pertama validasi ahli, yang kedua uji coba produk. Uji coba produk. Yang pertama desain uji coba. Desain uji coba pengembangan media pembelajaran kartu kata dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 tahap, yaitu subjek kelompok kecil atau uji terbatas dilakukan pada 8 siswa. Yang kedua, uji coba lapangan yang dilakukan pada 15 siswa di kelas 1 SD Alma Ata. Kemudian subjek uji coba produk atau uji coba terbatas pada 8 siswa kelas 1 SD Alma Ata. Subjek uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan media pembelajaran kartu kata tematik serta untuk mendapatkan revisi atau perbaikan produk awal. Yang ketiga, adapun jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis data kualitatif dilakukan analisis untuk mengetahui kualitas media pembelajaran pada kualifikasi valid. Yang pertama, analisis uji validasi media pembelajaran. Analisis data hasil validasi ahli media dan materi yang digunakan dilakukan dengan mencari rata-rata penilaian validator. Yang kedua, analisis uji kepraktisan media pembelajaran. Yang ketiga, analisis uji keefektifan media pembelajaran. Data tes kemampuan mengenal huruf dan bacaan siswa yang dilakukan setelah pembelajaran dianalisis untuk mendeskripsikan kemampuan mengenal huruf dan bacaan siswa. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada data kuantitatif, tekniknya ada angket, observasi, tes, ada pretest dan posttest. Tujuan dari angket mengetahui kevalidan media dan materi yang ada pada media pembelajaran kartu kata. Tujuan dari tes mengetahui kemampuan membaca permulaan awal siswa. Subjek dari angket ada ahli dan siswa, kemudian observasi subjeknya siswa, tes subjeknya siswa. Yang kedua ada data kualitatif, tekniknya menggunakan observasi, subjeknya siswa. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sadar dari proposal saya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon saran dan arahan dari Bapak agar proposal saya bisa lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.